Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Milda Aliawati dengan NIM 86004484. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Salut seputih banyak. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu tugas 4B pengganti UAS, video praktik pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini, sehat? Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sekarang coba perhatikan teman di sebelah kalian, apakah semuanya hadir? Baik, semua hadir ya. Nah, ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang suka membaca cerita atau dongeng? Coba angkat tangannya. Wah, banyak sekali ternyata. Kalau begitu, cerita apa yang paling kalian suka? Hebat sekali, kalian semua memang anak-anak gemar membaca. Itu sangat bagus karena dengan membaca kita bisa tahu banyak hal baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat yang pasti sudah tidak asing bagi kalian, yaitu Kancil dan Buaya. Di layar ini sudah ibu tampilkan gambar ya. Tujuannya kita belajar hari ini supaya kalian bisa menemukan tokoh, latar, alur, dan pesan moral dari cerita tersebut. Lalu bisa menceritakannya kembali dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, perhatikan ke depan ya. Ini adalah teks cerita pendek yang berjudul Kancil dan Buaya. Cerita ini termasuk teks fiksi, yang artinya cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang, tapi mengandung pesan baik juga untuk kita. Di dalam cerita ada unsur-unsur pembangunannya. Yang pertama ada tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Yang kedua ada latar. Latar itu tempat, waktu, dan suasana kejadian. Yang ketiga ada alur. Alur itu urutan kejadian dari awal sampai akhir. Yang keempat ada pesan moral. Pesan moral itu pesan baik yang ingin disampaikan pengarang. Sekarang silahkan baca cerita ini dalam hati selama 2 menit. Nanti ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian isi. Sudah selesai membacanya? Baik, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Coba siapa yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh dalam cerita ini? Iya betul, tokohnya ada Kancil dan Buaya. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Ia terjadi di pinggir sungai, waktunya siang hari. Apa yang dilakukan Kancil supaya bisa menyeberangi sungai? Tepat sekali. Kalian sangat cermat memperhatikan isi cerita tersebut ya. Jawaban kalian itu sudah benar semuanya. Lalu, apa yang terjadi di akhir cerita? Iya, bagus. Jadi, yang terjadi di akhir cerita, Kancil berhasil menyeberangi sungai dan Buaya tertipu oleh Kancil. Nah, supaya tidak bosan, mari kita coba bedakan perannya ya. Untuk kelompok sebelah kiri sebagai Kancil, dan untuk kelompok sebelah kanan sebagai Buaya. Coba ucapkan tokoh masing-masing sesuai isi cerita tersebut. Luar biasa, suara kalian lantang sekali dan semangat. Dari kejadian itu, pesan apa yang bisa diambil? Benar sekali, itulah pesan moralnya. Gunakan akal budi untuk kebaikan, bukan untuk menipu. Sekarang
Tuliskan ringkasan singkat cerita tersebut di lembar kerja minimal 3 kalimat. Gunakan ejaan dan tanda baca yang benar ya. Ingat, ringkasan itu isinya poin-poin penting saja. Waktu kita sudah hampir habis. Sekarang siapa yang mau menceritakan kembali inti pelajaran hari ini? Ya, Aldi, silakan. Sangat tepat. Ibu senang sekali melihat kalian aktif dan bekerja sama dengan baik hari ini. Lalu menurut kalian apa hal yang paling menarik yang dipelajari hari ini? Iya, Mita, silakan. Benar. Ingat ya, membaca cerita tidak hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi kita harus bisa mengambil pesan baiknya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tugas di rumah, bacalah satu cerita rakyat lain yang kalian suka, lalu catat pesan moralnya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Mari ditutup bukunya dan kita siap-siap untuk berdoa. Sebelum mengakhiri belajar pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.